Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah amma ba'da. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa وجميع مدينين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا على هذا الكتاب شعارة الهاشمي أشهد لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 866 ya. Huruf kaf pas. Bismillahirrahmanirrahim. 866 huruf kaf pas huruf kaf. Lumayan udah dapat banyak ya. Udah 866. Bismillahirrahmanirrahim. Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Kayak gini nggak ada yang nempel nih kan? Kalau ada yang nempel. Wa kana arshuhu 'alal ma. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Wa khalaqas samawati wal ardh. Kana Allahu adalah Allah. Walam yakun dan tidak ada syai'un apapun ghairuhu selain Allah. Belum temu Pak Idris? Jangan kitabnya keliru lagi. Huruf kaf pas 866. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Adalah Allah dan tidak ada apapun selain Allah. Belum temu. Kaf. Kap dulu baru kop. Di belakangnya kap dulu baru kop. Tinggal diurut alif, ba, ta, sa, jim. Balik. Wah, Nggak ada kap. iya habis kof baru kaf. Udah berarti kebanyakan. Ini ya lamanya, Pak. Itu main. Main terus, sini lagi. Pak. Kop terus. Ya terus. Kap, kap. Nah, Kap. dah, kap. Ayo berantem dulu dah sono. Kop tuh, ini kop. Iya banyak anak wawalam ini kan. Nah, itu beda. Benar udah. Oh, Ini beda. kan pola. Enggak ada pusat. Kaf gak ada. Wah, habis kof baru kaf dulu. Aduh. Kop, kap. Iya. Tadi belajar apa tadi? Saya harus beli turutan ini, weh. Jadi kesini. Kalau nyari dulu baru kop. ya Pak Idris, kalau nyari kawat las tahu ya. Kawat las itu buat ngelas. Kau udah lupa nih ijazah. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Yang ada hanyalah Allah, yang selain Allah itu tidak ada. Maksudnya Allah itu kan sifatnya yang pertama dalam sifat yang wajib 20 itu wujud. Berarti selain Allah itu tidak wujud.
Selain Allah, kita ini wujud tapi dulunya tidak wujud dan nanti akan kembali tidak wujud. Semuanya kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan hancur kecuali Allah. Sebelum Allah menciptakan apapun di alam raya ini, ya tidak ada apa-apa selain Allah. Maka yang ada hanyalah Allah. Kalau ngaji tauhid tingkat tinggi itu loh, Kiai Said Akil Siraj, mantan ketua PBNU, luar biasa itu. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Paham Bapak? Iya. Apa itu? Iya. Ya, artinya udah sedia. Iya. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Udah sedia. Berarti sebelum apapun itu ada, Allah ada. Dulu awal saya dengar ceramah beliau itu agak bingung. Begitu saya ulang baru paham. Ya memang kelasnya beda. Makanya kadang ada orang yang baca Quran aja nggak bisa kok maki-maki beliau itu ya kebangetan. Beliau itu yang belajar dari umur anak-anak sampai tua di Mekah aja 13 atau 14 tahun. Sampai dapat gelar doktor, profesor, cum laude. Lah kok ada orang baca Quran aja nggak becus kok ya ngolok-ngolok beliau ya sembuh. Ya memang kita lari dari ujung gawang ke gawang aja megap-megap. Lihat Ronaldo penalti nggak gol kok ya di goblok-goblok. Kalau diprotes kita sekarang ya gitu. Apalagi zaman media sosial kayak sekarang. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan adalah arasnya Allah itu di atas air. Wa kataba, dan Allah menetapkan fi dzikri di lauhil mahfuz kulla syai'in, setiap apapun. Jadi setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini sudah ada skenarionya, yaitu di lauhil mahfuz. Zikri itu dimaksud di situ adalah lauhul mahfuz. Segala yang terjadi di muka bumi ini nggak ada yang terlewatkan dari skenario Allah. Semuanya udah diatur oleh Allah. Walaupun kadang memang skenario Allah, keinginan Allah itu berbeda dengan keinginan hambanya. Kita ini kan pengennya ya sehat, seger buger, kadang-kadang ya dikasih sakit. Pengennya banyak duit, ya malah kerjaan nggak ada-ada, ya Pak Idris ya. Giliran ada jauh. Ya keinginan kita kan kerjaan deket, harganya gede gitu ya, pengennya kita. Tapi kadang Allah berkehendak sebaliknya. Wa khalaqas samawat, dan Allah menciptakan langit. Kalau sama itu langit satu, tapi kalau samawat jamaknya sama, berarti beberapa langit. Wal ardo, dan bumi. Kalau bumi selalu memakai kata tunggal karena bumi itu memang satu. Kalau langit seringnya memakai kata jamak karena memang langit itu tidak hanya satu. Tapi langit itu definisinya apa? Apa yang di atas kelihatan biru itu. Kalau dalam ilmu fisika apa? Biologi ya? Itu kan bukan itu ya. Itu biru itu kan hanya batas jarak pandang kita kan. Langit yang sebenarnya wallahu a'lam. Kalau kita naik pesawat itu di atas jarak pandang itu apa di bawahnya? Di atasnya ya. Kalau kita naik itu melihat bawah ya biru ya. Kayak awan-awan. Itu hanya batas jarak pandang. Langit yang sebenarnya wallahu a'lam. Rawahul Bukhari. Kaburat khianatan. Alangkah khianatnya, alangkah besar khianatnya. Antuhat bisa akhaka, ketika engkau ngobrol atau bercerita dengan akhaka, saudaramu, dengan orang lain, hadisan, dengan satu obrolan. Huwa, dia itu, saudaramu itu, laka kepadamu, bihi, dengan obrolan itu, musaddiqun, mempercayai. Wa antalahu bihi kadzibun, sementara engkau itu bohong. Alangkah suatu pengkhianatan besar, kita ngobrol sesuatu, orang itu percaya banget padahal kita bohong. Itu termasuk khianat. Makanya ada hadis yang begitu populer,
Lagunya Ida Laila, ingat nggak Pak Idris? Bila engkau berbicara lain di bibir, lain di hati. Terus gimana Pak Idris? Lah, oh iya bukan Roma makanya nggak hafal. Khusus Roma Pak ya. Khusus Roma dia. Ayatul munafiqi, salah satu tanda orang munafik itu 3. Wa idza hadasa, kalau dia ngomong kadzaba, bohong. Tapi ada bohong yang diperbolehkan. Ada 3 macam bohong yang ditolerir alias tidak dosa. Pertama, yaitu bohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Misalnya ada orang mau dikejar-kejar, mau dibunuh, lari ke arah sono. Kemudian kita bilang, lihat situ nggak tahu, sono kayaknya. Padahal larinya ke sono. Lah untuk menyelamatkan nyawa orang. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan 2 orang yang berantem. Mas ini berantem, kemudian kita bohong, cariin dapat salam. Padahal mau enggak, cariin diajak makan bareng, padahal enggak. Itu bohong yang Yang ketiga, bohong untuk menghindari pertengkaran. Umpama Riz, ya. Pulang kerja, bini udah masak, padahal masakannya aslinya yo wasin. Nah begitu pulang kerja disuguhin, ayo mas makan. Begitu dimakan, gimana mas? Mantep, mantep. Lah kok dikit aja udah kerasa. Paling lagi. Buat yang lain. Dikit aja udah kerasa kok. Ada lagi namanya istilah tauriyah. Tauriyah ini kadang kita perlukan dalam pergaulan sehari-hari. Tauriyah itu menggunakan bahasa yang multi tafsir. Biar menghindari kita nggak enak, sungkan dan lain-lain. Contohnya begini. Kadang kan ada orang yang langganan minjem duit sama kita. Yang dulu aja belum dipulangin. Lah datang lagi. Pak Haji, pinjam duit dong buat bayar listrik. Yang kemarin aja belum dipulangin. Lah kalau kita bilang nggak punya, wong padahal punya. Lah makanya biar supaya orang yang itu nggak tersinggung atau apa, pakai namanya bahasa tauriyah. Tauriyah itu yang multi tafsir. Pak Haji minjem duit dong. Waduh, mohon maaf lagi nggak megang. Ya nggak megang beneran kan? Nah iya. Maksudnya orang yang minjem itu mungkin mbak punya, padahal kita maksudnya punya, cuman nggak megang. Itu namanya tauriyah. Tauriyah itu memakai bahasa yang tidak bohong, tapi supaya orang yang apa tadi itu yang berbicara dengan kita itu nggak marah atau apa atau nggak tersinggung. Contoh umpama begini, cepetan udah ditungguin, ya udah di jalan. OTW. OTW itu kan multi tafsir kan. Kalau kita jawab sambil duduk, kita bohong. Lah terus jawabnya sambil jalan. Angkat telepon, kemudian kita jalan. Mana? Jalan. Padahal jalan masih depan rumah. Itu namanya tauriyah. Tauriyah itu memakai bahasa yang multi tafsir. Yang kayak tadi, waduh mohon maaf nggak megang. Nah, ini kadang kan kita butuhkan ya bahasa-bahasa begini kan ya. Supaya orang yang tadi minjem duit itu kalau kita bilang, waduh mohon maaf nggak punya. Wong nyatanya kita punya kok ya. Walaupun tak seberapa kan kita tetap punya kan. Walaupun bencana 100-200 yakin punya lah ya. Lah kalau kita bilang nggak punya itu kan bohong. Lah maka bilangnya nggak megang. Ntar besok ditiru ini. Lah iya kan. Jadi sama nggak ada itu sama ya. Lah nggak ada. Beda, nggak megang. Nggak megang. Nggak dipegang. Atau kadang biasanya begini. Kita diundang di satu acara. Lah karena kita mungkin ada kegiatan lain, mau bilang terus terang kan nggak enak. Tuh mohon maaf, saya lagi ada kegiatan luar kota. Luar kota, itu kan bahasanya multi tafsir ya. Luar kota mana nih?
Jakarta kota. Lah iya, umpama ntar hari Sabtu ada yang punya kepentingan. Mbak Slamet ntar hari Sabtu datang ya. Duh, mohon maaf ada kegiatan di luar kota. Padahal luar kota mana? Luar kota Jakarta berarti kan Bekasi itu ya. Kalau luar kota Bekasi berarti Jakarta, sekitarnya lain-lain. Itu namanya tauriah. Tauriah itu memakai bahasa yang multi tafsir, tapi tidak bohong. Umpama orang itu katanya luar kota, iya memang luar kota. Luar kota Jakarta, saya di Bekasi. Aman kali ya. Aman, nyari aman supaya apa ya? Orang yang kita ajak bicara itu enggak tersinggung, terus kita tidak bohong. Nah itu namanya kalau dalam ilmu balaghah namanya tauriah. Nah makanya orang pintar kadang omongannya ya memang sulit dipahami begitu. Paham caranya masalahnya. Pernah saya diundang sama teman, ayo cepetan sudah pada kumpul. Saya jawab ditunggu. Bahasa pahamannya dia, saya akan datang, yang sono pada nunggu. Padahal ya ditunggu entah ditunggu apa ya, pokoknya ditunggu. Itu namanya tauriah. Nah, tauriah itu tadi itulah memakai bahasa yang multi tafsir. Nah itu kadang yo penting ya untuk apa yo menghindari tadi loh nggak bohong. Tauriah yang sering kan orang minjem duit itu, kita mau bilang nggak punya ya nakanya punya, makanya bilang aja nggak megang, beres juga. Ilmu Ilmu nggak megang, iya nggak megang beneran kan loh. Kalau orangnya pintar, ambil lu ke rumah. Itu kantong ada. Lah ya kan nggak megang kan judulnya. Nah, kalau kita ngobrol sementara bohong, sementara orang yang kita ajak ngobrol kok percaya banget, lah itu termasuk khianat. Lah, khianat itu bagian dari munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Katimul ilmi, orang yang menyembunyikan ilmu. Punya ilmu tapi nggak mau memanfaatkan ilmunya. Ya la'anuhu, melaknat ke orang yang menyembunyikan ilmu itu kullu syai'in, setiap sesuatu. Hatta sehingga al-hutu, ikan fil bahri, di laut, wa tairu, dan burung fis sama'i, di langit. Jadi semua makhluk Allah akan melaknat orang yang menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu gampang. Maksudnya contohnya gampang loh. Orang tahu tapi kalau ditanya nggak pernah mau jawab. Padahal dia tahu. Nah itu namanya katimul ilmi, orang yang menyembunyikan ilmu. Atau mau jawab tapi wani piro. Tanya dong, wani piro? Saya dulu sekolah mahal kok, nanya-nanya gratis. Wani piro? Wah, termasuk katimul ilmi, menyembunyikan ilmu. Maka semampu sebisa kita, kalau memang ilmu yang kita punya ini ada yang ngarep manfaatnya, yo wis dimanfaatkan. Memanfaatkan ilmu bukan hanya ilmu agama, yo ilmu apa aja yo ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabullah, ketetapan Allah, al-qisas, itu termasuk kisos. Tapi di Indonesia tidak berlaku. Kisos itu hukum nyolong ya potong tangan, orang zina di rajam, itu kisos. Kalau di Indonesia kan nggak berlaku. Kalau di Aceh ya, di Aceh berlaku ya. Berlaku buat biasa kalau pejabat nggak berlaku. Milih-milih. Saudi berlaku, tapi wallahu alam prakteknya gimana? Tapi di itu ada mesin kisos ya, yang ke arah bandara itu kan ada mesin kisos. Cuman katanya sekarang juga udah nggak berfungsi. Katanya wallahu a'lam. Dulu kalau ada pelaku zina, orang nyolong, orang membunuh, yaitu dikisos di halaman masjid itu. Dulu konon katanya, wallahu a'lam sekarang. Orang banyak orang kaya kan. Nah, ya Dia disogok. bukan disogok karena memang ada diperbolehkan kalau pihak korban itu menuntut untuk diganti rugi, boleh ganti rugi. Kayak sekarang kan ada TKI dari
Indramayu apa Subang nih, yang membunuh anaknya majikan, kemudian dia akan bebas dari tuntutan kisos itu kalau membayar 100 sekian miliar. Kemudian banyak TKI yang pada tabungan baru terkumpul sekitar 80 atau 90. Kalau sampai batas waktu bulan Mei apa Idul Adha kalau nggak salah, kalau nggak terkumpul ya terpaksa. Lagi heboh kayak di media sosial itu, lagi galang dana untuk menyelamatkan TKI. Cirebon apa Indramayu apa Subang itu daerah-daerah situ. Itu mahal banget. Kalau di Indonesia kan KUHP, kasih uang habis perkara. Orang kehilangan kambing lapor polisi ongkosnya sapi. Orang kehilangan sapi lapor polisi ongkosnya mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Kadal halimu ayyakuna nabiyyan. Kada hampir-hampir mendekati. Al halimu orang yang bijak, orang yang halus. Ayyakuna nabiyyan, seakan-akan posisi seperti nabi. Bijak itu orang yang menghukumi sesuatu tidak kaku. Islam memang ada hukum baku, tetapi dalam Islam ada namanya rukhsah. Rukhsah itu dispensasi. Bahasa kita kemudahan. Sholat Isya 4. Itu kan juga mesti 4 bisa jadi 2. Lah itu namanya dispensasi. Lah orang yang halim itu artinya orang yang bijak menghukumi sesuatu kejadian. Seperti potongan video putranya Kiai Sukron Makmun, Kiai Faiz namanya, Faiz Sukron Makmun. Beliau habis ngisi acara di Pelabuhan Sunda Kelapa, ngelihat para kuli yang nurunin barang-barang dari kapal itu kan gak ada yang puasa. Kemudian nama Kiai Faiz disamperin, ditanya, loh Pak, Muslim kenapa gak puasa? Jawaban Bapak itu, kalau saya puasa justru malah tambah 5 orang yang gak puasa. Ya pertama Kiai Faiz agak bingung loh, gimana sih maksudnya? Kalau saya puasa berarti saya gak kerja. Lah kalau saya gak kerja otomatis terpaksa istri dan anak saya akan kerja. Lah mereka ketika kerja mereka gak puasa. Maka mending saya yang gak puasa, tapi anak dan istri saya puasa. Nah kalau menghukumi hal-hal yang begitu kan, kalau pakai hukum saklek kan ya repot. Pokoknya orang gak puasa dosa. Yo lihat dulu. Maka dalam Islam itu ada istilah namanya ilat. Ilat itu alasan kenapa sampai ada hukum seperti itu. Lah dalam Islam itu puasa Ramadan memang wajib, tapi kan ada hal-hal yang diperbolehkan atau memperbolehkan meninggalkan puasa. Tapi nanti ada konsekuensi qada dan lain sebagainya. Nah, halim itu seperti itu. Halim itu bijak. Enggak harus dipukul rata, kalau salah harus diginiin, enggak. Lah, Nabi itu sifatnya seperti itu. Seperti kasus orang yang berhubungan badan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ketika lapor pada Rasulullah, ya Rasul, saya kebablasan. Dan terus, ya iya saya kebablasan hubungan sama istri. Waduh, ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Gak kuat ya Rasul, yang sebulan aja kebobolan. Masa 2 bulan gak kuat ya Rasul. Ya udah kalau gitu bebasin budak. Ya Rasul, di kampung saya yang paling miskin saya. Duh, gak punya duit. Ya udah. Kasih makan dah 60 orang lah, buat makan susah, berdua aja susah. Akhirnya Rasulullah ngambil makanan, ya udah nih bawa pulang, bawa ke kampungmu sono bagi-bagiin ya Rasul. Oh yang sering dapat terima bagian itu saya, mau saya bagiin. Oh ya udah buat kamu sama istrimu dah. Lah itu kan bijak kan namanya ya. Lah iya kan, nggak harus puasa kalau enggak. Enggak, yo lihat dulu. Ya sama kayak kasus cerita mungkin sering kita dengar itu adalah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada seseorang yang membunuh 99 orang. Ketika dia ingin tobat, nanya ke seorang ustadz, tapi ustadznya nanggung, ilmunya cekak.
waduh dosamu kegedean, gak bisa diampuni ini mah pokoknya neraka. Lah kata orang yang bunuh lah daripada tanggung kalian lempengin cepek. Lah kemudian dia masih kepikiran aja pengen tobat, begitu ketemu orang yang ilmunya luas, yang punya sifat halim itu bijak. Kemudian dia wis rapopo, itu dosa masa lalu, yang penting kamu tobat dengan sebenar-benarnya tobat, enggak ngulangi lagi insyaallah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat dari seorang hamba selama nyawa belum hanya tinggal di tenggorokan, kerongkongan, masih diterima. Sama kayak misalnya kita ya, teman kerja atau teman main yang tatonya banyak, yang dulu kan gak kenal ibadah, begitu di usia tuanya dia mau rajin ibadah pakai tato, kemudian nanya ke kita hukumnya gimana, Mas? Waduh, gak bisa itu, gak sah itu hukumnya. Nah ya kapok, dia mendingan gak usah sholat. Ya wes biarin, tato udah terlanjur, kalau memang bisa dihilangin dan tidak menyakitkan ya dihilangin, tapi kalau nggak bisa, kalaupun bisa menyakitkan yuk ben. Nah itu namanya halim. Halim itu bijak, jawabnya nggak kaku, tergantung siapa yang nanya. Pertanyaan sama, Rasulullah kadang jawabnya beda. Ada kadang Rasulullah ditanya, ya Rasul, amal yang paling baik itu apa? Kalau orang yang nanya itu orang pelit, Rasulullah jawabnya sodako. Lah lain waktu ada yang nanya, ya Rasul, amalan paling baik itu apa? Bakti sama orang tua. Oh berarti yang nanya itu orang yang kurang perhatian sama orang tuanya. Lain waktu ada yang nanya lagi, amalan paling baik itu apa? Sholat tepat waktu. Nah itu berarti yang nanya orang yang sholatnya molor-molor. Berarti pertanyaan sama, jawabannya beda. Itu namanya halim. Bukan kok mencela-mencela, bukan. Tergantung situasi dan kondisi. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ya'uduna Dawuda. Kanan nas, banyak orang, ya'uduna yang mereka besuk, nengok Dawuda, Nabi Daud. Orang-orang pada datang besuk, datang ke rumah Nabi Daud. Ya zununa, mereka mengira an nabihi, sesungguhnya Nabi Daud itu marodon, sakit. Orang-orang pada datang ke rumahnya Nabiullah Daud, ngira kalau Nabiullah Daud itu sakit. Wa ma bihi, dan sebetulnya beliau tidak sakit. Illa syiddatul khaufi minallahi ta'ala, kecuali takut, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking takutnya sampai badannya meriang-meriang. Kalau kita kan biar takut juga tetap ketawa ya. Baby ya. Madhabnya beda. Satu hadis lagi, kana rajulun, adalah seorang laki-laki yudainun nas, yang minjemin ke orang, ngasih utangan ke orang. Fakana yaqulu li fatahu, dan ia ngomong kepada fatah. Fatah itu asisten atau apa ya? Sekretaris atau pokoknya karyawan lah. Ada orang kaya yang kerjaannya minjemin duit ke orang. Kemudian dia ngomong ke bagian yang tukang nagihin itu. Idza ataita mu'siron, kalau kalian nagih sementara orang yang punya utang mu'siron lagi kesulitan, fatajawazu anhu, maka berilah kelonggaran atau bebaskan. Kalau kesulitan, kalau memang ada ya bayar, tapi kalau kesulitan kasih kelonggaran, kalau enggak yo bebaskan. La'allallah, semoga Allah ayyatajawaza anna, memberikan kebebasan dan kelonggaran kepada kita. Falaqiyallah, maka mereka atau orang yang minjemin duit itu nanti berjumpa kepada Allah. Fatajawaza anhu, maka ia terbebas dari atau dibebaskan oleh Allah dari siksanya atau dari dosa-dosanya. Ini termasuk salah satu fadilahnya ngutangi orang. Ngasih sama ngutangi itu kadang pahalanya lebih gede ngutangi.
orang kalau kita kasih itu belum tentu orang itu butuh. Tapi kalau udah orang jauh-jauh datang ke rumah kita ngomong minjem, itu berarti kan yo butuh. Kecuali orang yang memang stylenya hobinya ngutang sono, ngutang sini. Lah kalau umumnya kan ya nggak begitu aja. Kalau ada orang sampai datang minjem duit, nah itu berarti kan ya memang dia butuh. Maka kadang memberi pinjaman itu kadang pahalanya lebih besar daripada memberi. Karena memberi, orang yang kita beri itu belum tentu butuh. Nah, kecuali kalau yang butuh. Makanya kadang pahala itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan orang yang kita beri. Semakin butuh, ya semakin besar pahalanya. Kita sedekah sama orang kaya, boleh ya berpahala, tapi pahalanya jauh lebih besar kalau sedekah dengan orang yang nggak mampu, tentunya ya. Nah, menagih ini termasuk dalam ilmu qawaid fikih. Yang wajib sama yang sunnah itu pahalanya kan tentu besar yang wajib. Tapi pada momen-momen tertentu sunnah itu pahalanya lebih besar daripada wajib. Contoh, orang mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Nah, dalam hal ini pahalanya lebih besar orang yang mengucap salam daripada yang menjawab salam. Walaupun yang mengucap itu sunnah, yang menjawab wajib. Contoh lagi, kita ngingetin nagih pada orang yang pinjem itu hukumnya wajib. Sementara kita ngikhlasin hukumnya sunnah. Tapi dalam hal ini mengikhlaskan walaupun hukumnya sunnah, pahalanya lebih besar. Tapi kan ikhlas ini bukan perkara enteng ya. Lah kalau 10-20 gede-gedenya cepek ya masih bisa lah ya. Lah kalau sampai jutan ya. Ya palanya nyut-nyutan. Iya. Lah ngikhlasin itu pahalanya besar. Lah dalam hadis ini Rasulullah SAW menceritakan kalau ada orang yang minjemin ke saudaranya, ke orang lain, sementara dia memberikan kelonggaran dalam jatuh tempo pembayarannya, maka orang ini akan dibebaskan atau diampuni dosa-dosanya. Cuman kan ya tadi bukan perkara mudah, abot. Ya kadang kalau ketika datang minjem ya dia kayak ngemis-ngemis ya, giliran kita nagih gantian kita yang ngemis. Wes boh. Nah kalau kayak gitu Sat, kalau kayak gitu tuh sebaiknya kita nggak usah kasih pinjaman, kasih aja udah apa 100-200 dulu yang pinjam. Kadang pinjam gede banget Sat, 5 juta pinjam. Kalau memang kita ngasih pinjaman itu kan hak kita, mau ngasih mau enggak kan nggak ada dosa. Iya. Lah kalau mau ngasih ya ngasih, kalau enggak ya wes. Cuman kalau daripada nanti dia itu keberatan bayarnya, ya lebih baik memang ya udah deh 200 tuh bawa pulang aja sudah. Soalnya udah pasti kagak dikaya. Iya wong kayaknya berat. Iya. Kayaknya berat. Ya kadang malah ya saya pernah pakai ayat tadi itu. Nggak megang Pak Haji. Ya kalau pas dia datang beneran yo, saya kasih walaupun saya tahu ini kayaknya bayarnya sulit, biarin. Udah kasih aja kasih. Ntar suatu saat dia minjem lagi, kita ngomongnya enak, yang dulu belum. Cuman ya namanya utang piutang itu teman bisa jadi jauh, saudara jadi bubrah ya saudara. Iya banyak kan saudara kalau saudara. Makanya dalam Quran itu kan ada ayat terpanjang di surat terpanjang. Surat terpanjang kan Al-Baqarah ya. Itu ada ayat terpanjang. Itu full membahas masalah utang piutang. Cuman kadang yang mempraktekkan ayat ini justru malah bukan kita. Ayat itu kan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Kalau kita ngadain transaksi utang piutang, perintah Qur'annya catat. Lah yang nyatet rajin ini kadang malah orang lain ya, yang agamanya lain ya. Kalau kita mah saling ya udah deh, cuman segitu ini. Nah, nanti suatu saat nagih lupa jumlahnya.
Dulu berapa ya? 500 sampai sejuta ya. Malah bingung bahaya. Padahal utang piutang itu akan ke bawah sampai akhirat. Makanya di budaya kita yang begitu luar biasa, sebelum atau setelah sholat jenazah biasanya kan ada sambutan. Di antara isi sambutan itu ngingetin masalah utang piutang. Karena urusannya kalau nggak beres di dunia ke akhirat masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti setelah doa bagi yang ingin ngaji Quran monggo silahkan. Ya yang pengen ngaji. Loh, kenapa Pak? Men, kalau ngeper nih copot.